everybody! Hi children! How are you today? I hope you all happy, healthy, and always jaga kesehatan ya di rumah. Okay, before we start, let me introduce myself. My name is Inggit Margiani. You can call me Miss Inggit or Ibu Inggit. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita mulai Ibu mau ngucapin selamat, anak-anak sudah naik kelas 3. Semoga di kelas 3 ini kalian makin rajin ya, makin semangat belajarnya. Oke, siapa yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Ya, belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata baru. Kalian bisa buka buku kalian halaman 4 ya. Kita akan belajar kosakata baru dalam sebuah teks. Oke, sebelum kita mulai materinya, Ibu mau bertanya dulu. Pernah nggak kalian kalau lagi ngobrol sama orang lain, kalian tiba-tiba nemu kata-kata yang kalian nggak tahu itu artinya apa? Jadinya kalian nggak nyambung deh sama apa yang dia sampaikan, kalian juga jadi nggak ngerti karena kalian nggak tahu artinya apa. Atau misalnya ketika kalian lagi baca sebuah cerita, tiba-tiba ada kata-kata yang kalian nggak ngerti itu artinya apa. Nah, di bahasa Indonesia punya triknya nih supaya kalian bisa tahu arti dari kata-kata yang kalian baru temukan dan kalian bisa tahu nih artinya apa. Yuk kita sama-sama belajar menemukan kosakata baru dan memahami artinya. Oke, ketika kalian membaca cerita, terus tiba-tiba kalian menemukan kata-kata yang kalian nggak paham itu artinya apa? Apa dong yang harus kita lakukan? Oke, Ibu punya 2 cara nih. Yang pertama, kalian bisa menanyakan kepada orang yang kira-kira lebih tahu nih arti dari kata itu apa. Terus yang kedua, kalian bisa mencari arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Nah, sekarang kita coba ya menemukan kosakata baru yang kita tidak tahu artinya dalam sebuah teks. Kalian sekarang bisa buka teks pada halaman 5. Di situ ada teks yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Oke, setelah tadi kita baca bersama-sama teks yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup, coba dari teks tersebut kalian menemukan kosakata baru tidak yang maknanya kalian kurang bisa pahami? Oke, yang pertama misalnya makhluk.
Makhluk itu ternyata setelah ibu cari tahu, maknanya adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Jadi seperti kita, manusia. Manusia itu termasuk makhluk. Terus sapi itu juga termasuk makhluk. Nah, setelah tadi kata makhluk, kira-kira ada kata lain tidak yang kalian kurang pahami artinya? Oke, biak ya. Biak. Setelah ibu cari tahu, biak itu ternyata artinya itu bertumbuh atau kembang atau tumbuh. Jadi kalau misalnya dalam kalimat dari sebuah teks tadi, ya dari teks ciri-ciri makhluk hidup, itu kan kalimatnya berkembang biak. Nah, itu berarti berkembang dan juga bertumbuh gitu. Nah, tadi kita udah menemukan dua kata baru nih yang baru kita temukan di teks ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kata makhluk dan juga kata biak. Selanjutnya kita coba buat kalimat baru dari dua kata yang baru kita temukan. Sekarang ibu kasih contohnya satu aja ya. Dari kata makhluk kita buat kalimat nih. Apa ya kira-kira? Oke, ibu udah temuin makhluk. Jadi ibu buat kalimatnya jadi makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan makanan. Itu sebuah kalimat. Nah, untuk kata biak tadi ibu harap kalian bisa cari tahu sendiri ya, kosakata atau kalimat yang bisa ada kata biaknya di dalamnya. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama ya. Bersama belajar menemukan kosakata baru dan menyusun kalimat dari kosakata baru yang baru kita temukan. Nah, sekarang tugasnya, kalian dengar tugasnya langsung ya ada tugas. Nggak apa-apa ya, karena kan kita tadi sudah belajar bersama. Jadi tugasnya nggak susah kok, karena tadi kita sudah belajar bersama. Kalian bisa buka buku pena yang kodenya itu 3A ya, halaman 8. Di situ ada teks yang berjudul Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Nah, di situ kalian baca teks tersebut, lalu kalian kerjakan latihannya nomor 1, 2, dan 3. Jadi cuma 3 nomor aja, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian kerjakan di buku masing-masing ya, di buku yang bergaris 3. Lalu nanti hasilnya kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke? Terima kasih anak-anak. Thank you for your attention and I hope I can see you for the next kesempatan. Oke? Terima kasih perhatiannya anak-anak. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia ya, tentang menemukan kosakata baru. Nah, sekarang ibu mau kasih tips nih ke kalian untuk mencari tahu arti tentang kosakata baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebenarnya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bentuknya itu tebal biasanya. Tapi sekarang zamannya udah digital nih. Jadi kalian bisa akses Kamus Besar Bahasa Indonesia di internet. Nah, sekarang ibu kasih tutorialnya ya. Jadi kalian bisa buka browser atau mesin pencarian yang ada di gadget kalian. Misalnya boleh di HP, boleh di laptop. Nah, sekarang kalian ketikkan KBBI. KBBI. KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kalian cari.
Oke. Cari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus nanti di sini ada KBBI Daring. KBBI Daring dari Kemendikbud. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa langsung mengetikkan kata yang kalian tidak pahami. Seperti tadi ya. Biak. Kita langsung cari. Tuh, ternyata ada langsung artinya. Biak adalah tumbuh kembang. Tumbuh atau kembang. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Terus coba lagi deh. Tadi kata Ibu Inggit makhluk. 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 Oke, ini kita langsung cari makhluk. Tuh dia, sudah ketemu nih hasilnya. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup tutorial cara menemukan atau mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia di online, secara online.